Assalamualaikum semuanya. Roti goreng ekonomis. Ini tuh cuman satu telur, jadinya 15 potong, modalnya cuman 10.000. Buat teman-teman yang pengen buka usaha roti goreng, wajib banget sih lihat referensi ini, barangkali cocok di kalian. Ini tuh bisa dua model ya teman-teman ya, bisa gede ataupun bisa kecil, jadi disesuaikan aja sama selera. Isiannya full, rasanya enak banget, rotinya empuk, nggak keras sama sekali, dan ini tuh pastinya tanpa diulenin ya. Buat teman-teman yang penasaran, langsung aja ditonton videonya sampai habis. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin satu butir telur. Aku bakalan pisahin kuning sama putih telurnya ya teman-teman ya. Caranya seperti di video aja, kita belah tengah. Ini telurnya dibolak-balik aja sampai si putihnya habis teman-teman. Maksud aku kayak dibolak-balik ke cangkangnya gitu loh. Terus kalau udah selesai kayak gini hasilnya, kita langsung aja siapin wadah yang lumayan gede. Kita langsung aja masukin putih telurnya ke dalam wadah seperti ini, dan kita langsung aja tambahin gula pasir. Untuk gula pasirnya di sini aku pakai 2 sendok makan. Kalau teman-teman pengen lebih manis rotinya boleh ditambahin sesuai selera. Terus di sini aku ada 30 ml margarin yang sudah dicairkan. Lanjut aku bakalan tambahin pernipan. Ini tuh ragi instan gitu ya teman-teman ya. Ini pakainya kurang lebih 1 sendok teh aja ya teman-teman ya. Bisa pakai merek lain. Ini tuh aku pakai yang curah ya. Kalau yang curah kayak gini hitungannya tuh jauh lebih murah. Lanjut di sini aku udah siapin timbangan. Aku bakalan timbang air sama tepung terigunya. Aku tuh suka banget cara ini karena hemat wadah gitu loh teman-teman. Di sini untuk airnya kurang lebih aku pakai 130 karena aku takut kebanyakan. Jadi ini aku tuh masukinnya pakai sendok gitu loh teman-teman. Tuh, ini kayak udah mulai takut kalau kebanyakan. Jadi ini aku tuangnya pakai sendok. Jadi hati-hati banget biar takarannya pas. Airnya udah masuk, kita langsung aja aduk sampai si gulanya itu larut ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pengen buat roti, terus rotinya nggak diulen, semua bahannya tuh udah harus tercampur gitu loh teman-teman, termasuk ragi, margarin, telur. Jadi harus benar-benar tercampur. Jadi ini kita aduk aja sampai si gulanya larut. Kalau menurut teman-teman gulanya udah larut, kita langsung aja lanjut timbang tepungnya. Makanya di sini untuk gulanya jangan terlalu banyak-banyak biar dia tuh gampang larutnya ya teman-teman ya. Ini aku nolin lagi timbangannya dan langsung aja aku timbang tepung terigu. Aku pakai yang segitiga biru atau pro sedang, kurang lebih 250 gram. Kalau teman-teman gak punya timbangan, bisa langsung aja check out timbangan yang aku rekomendasikan ya teman-teman ya. Ini tuh harganya cuma 20 ribuan aja, bisa dipakai sehari-hari. Jadi langsung aja check out sekarang juga. Ini nimbang tepungnya juga hati-hati banget biar nggak terlalu berlebih. Cuman kalau tepung ini tuh masih bisa ditoleransi ya teman-teman ya, bisa diambil bagian atasnya gitu loh. Jadi ya gampang lah menurut aku dengan metode ini gitu. Kalau tepung terigunya udah masuk, kita langsung aja aduk. Di sini teman-teman bisa lihat ya, aku ngaduknya nggak pakai tangan, aku cuman ngaduk pakai spatula. Tapi teman-teman bisa lihat sendiri, ini tuh enteng banget, empuk banget. Jadi emang nggak butuh tenaga yang super gitu loh buat ngaduk ini. Ini kalau udah tercampur rata, kita langsung aja buletin adonannya. Adonannya nggak perlu dipegang ya teman-teman ya. Dibuletinnya tuh cukup pakai spatula ini, dirapi-rapin aja. Sebenarnya nggak dibuletin juga nggak apa-apa. Pokoknya dirapi-rapin aja. Kalau dia udah rapi kayak gini, kita langsung aja tutup. Kita tunggu minimal 30 menit. Pokoknya sampai dia tuh ngembang 2 kali lipat. Dan setelah 30 menitan ini dia hasilnya. Masya Allah, ini udah ngembang ya teman-teman ya. Kalau udah ngembang kayak gini, ini kalau udah ngembang kita langsung aja kasih taburan dulu biar dia nggak lengket. Tadi itu pas aku pegang tuh lengket banget ya teman-teman ya. Jadi aku ambil taburan dulu. Kita taburin adonannya pakai tepung terigu. Ini aku pakai terigu pro rendah. Secukupnya aja teman-teman, ditaburin tipis-tipis sambil terus diaduk biar si anginnya itu keluar. Ini kalau udaranya udah keluar semuanya, kita langsung aja timbang semua adonan. Ini aku pasti bakalan pakai cara ini sih. Aku timbang keseluruhan adonan. Setelah itu adonannya aku bagi 15 ya teman-teman ya. Ini aku udah siapin timbangan.
Kita timbang dulu adonannya, kita hidupin dulu ya timbangannya ya, terus kita timbang semuanya. Hasilnya kurang lebih segini, 468. Ini aku bagi 15 ya teman-teman ya. Kalau nggak salah hasilnya tuh sekisar 31 ya. Dan jangan lupa sedikit-sedikit dikasih taburan kayak gini biar dia tuh nggak lengket kemana-mana gitu loh teman-teman. Ini ditimbang-timbang aja seperti ini ya. Ini di sini sengaja aku nggak pakai alas kerja karena emang aku nggak ada alas kerja teman-teman. Jadi ini kita langsung aja kita buletin, terus kita pipihin kayak gini. Untuk isiannya disesuaikan aja. Kalau teman-teman mau pakai gelas boleh, gelas rasa-rasa itu loh teman-teman. Cuman di sini aku pakai rasa coklat aja ya. Jadi di sini untuk pasta coklatnya aku pakai setengah sendok teh. Dan kita langsung aja tutup adonannya seperti ini. Direkat-rekatin aja. Setelah direkat-rekatin kita rounding karena aku nggak punya alas kerja, kita roundingnya di atas tangan aja seperti ini ya, tuh sampai dia bulat. Kalau udah cakep baru deh kita kasih tepung panir. Di sini aku bakalan kasih tips roti goreng kalian supaya enggak amis kalau udah dingin. Jadi kita siapin dulu tepung panirnya ya teman-teman ya. Secukupnya aja siapin tepung panirnya. Ini enggak aku blender jadi emang sedikit kasar. Dan tipsnya tuh di sini teman-teman. Jadi untuk pencelupnya atau perekat biar si tepung panirnya nempel, aku tuh nggak pakai putih telur ya teman-teman ya. Di sini tuh aku cuma pakai air. Jadi ini dicelupin ke dalam air dan langsung masuk ke dalam tepung panir kayak gini. Aku kemarin udah nyoba pakai putih telur. Menurut aku rotinya tuh setelah dingin itu amis teman-teman. Tapi kalau pakai air kayak gini tuh teman-teman bisa lihat sendiri dia tuh tetap nempel dan nanti setelah digoreng dia tuh nggak amis gitu loh. Jadi bisa pakai tips ini ya teman-teman ya. Selain hemat, dia tuh menurut aku enak gitu loh. Kita ulangin sekali lagi ya. Kita timbang adonannya sesuai yang kalian inginkan. Karena di sini aku pengen yang jadinya 15 piece. Jadi nimbangnya tuh harus 31 kayak gini teman-teman tuh. Ini selesai ditimbang, kita langsung aja rounding, kita buletin. Setelah itu kita pipihin kayak gini. Lanjut kita kasih isian. Kalau teman-teman mau diganti atau ditambahin keju juga boleh ya, disesuaikan. Aku kemarin nggak kepikiran untuk di mix pakai keju. Kayaknya kalau di mix pakai keju bakalan lebih enak sih. Setelah dikasih isian, kita langsung aja tutup. Ini biar ukurannya sama rata, isiannya juga ngasihnya harus sama ya teman-teman ya. Ini untuk isiannya semuanya aku ratain pakainya setengah sendok teh. Kenapa semuanya ditimbang biar rotinya tuh sama rata gitu loh teman-teman. Kita kan juga agak sedikit gatel ya kalau ngelihat rotinya kita tuh gede kecil gitu kan. Ini caranya masih sama ya teman-teman ya. Setelah dibulet-buletin rapi, kita masukin ke dalam air dan kita celupin ke dalam tepung panir. Sebenarnya kalau teman-teman pengen roti gorengnya nggak pakai tepung panir, rotinya tuh langsung didiemin aja minimal 30 menit. Setelah itu digoreng ya. Tapi karena di sini aku pengen ada crispy-nya, jadi aku masukin dulu ke tepung panir kayak gini. Jangan lupa roti goreng yang udah jadi ini dikasih jarak ya teman-teman ya. Soalnya dia nanti kalau udah didiemin 30 menit dia bakalan ngembang ya teman-teman ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku buat semuanya. Hasilnya bener-bener super banyak. Kalau udah seperti ini kita bisa langsung aja tutup. Bisa ditutup bisa enggak, cuman biar dia nggak terkontaminasi apa-apa. Jadi ini aku bakalan tutup pakai kain bersih kayak gini. Kita diemin minimal 30 menit sampai dia tuh ngembang. Dan setelah ngembang kurang lebih hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat, pokoknya dikasih jarak aja biar dia tuh nggak nempel satu sama lain ya. Kita panasi minyak goreng sampai bener-bener panas. Dipastiin lagi bener-bener panas. Setelah minyaknya panas, kita langsung aja kecilin api yang bener-bener super kecil biar nanti donatnya atau roti gorengnya ini tuh nggak gampang gosong ya. Jadi ini langsung aja aku kecilin api yang super kecil. Setelah itu kita masukin rotinya. Gorengnya jangan terlalu banyak-banyak, kasih space buat
rotinya ngembang ya teman-teman ya. Jadi di sini aku sekali goreng 5 dan ini aku pakai metode 1 kali balik biar minyaknya tuh nggak terlalu banyak meresap. Jadi aku biarin aja si rotinya ini sampai minyaknya tenang. Kalau minyaknya tenang langsung aku balik. Tuh kayak gini, kalian bisa lihat sendiri ya, yang belum dibalik minyaknya kan udah tenang. Setelah dibalik minyaknya bergelembung-gelembung lagi kan. Caranya sama ya teman-teman ya. Tuh kayak gini nih. Ini setelah dibalik kita tunggu gelembungnya tuh sampai anteng. Kalau pengen nyamain warna tinggal kita tunggu sebentar sampai si warnanya tuh sama kayak bagian atasnya ya teman-teman ya. Tuh kayak gini aja, pokoknya dipasin lagi biar si roti gorengnya itu matang sampai ke dalam-dalam. Apinya jangan terlalu gede, soalnya kalau pakai api terlalu gede nanti dia tuh rawan cepet gosong gitu loh teman-teman. Jadi yang matang cuman bagian luarnya aja, dalamnya nggak matang. Dan ini dia hasilnya setelah roti gorengnya aku goreng semuanya. Hasilnya 15 piece seperti yang aku sampaikan tadi. Ini kurang lebih kayak gini ya teman-teman hasilnya ya, karena tadi tuh ada sisa adonan sedikit jadi aku buat mini gitu loh. Jadi kalau teman-teman pengen buat roti goreng bisa buat versi yang gede kayak gini ataupun yang mini seperti ini. Tuh ini walaupun mini kayak gini coklatnya nggak lumer kemana-mana ya. Ini aku bakal langsung aja tunjukin. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini tuh isiannya bener-bener full ya teman-teman ya. Tapi balik lagi kalau teman-teman pengen dikurangin isiannya juga boleh. Pokoknya untuk isiannya tuh tergantung kita aja. Kalau kita ngasih banyak ya nanti banyak, kalau dikit ya dikit. Ini aku bakalan belah yang jumbo, kalian bisa lihat sendiri. Ini tuh rotinya bener-bener empuk banget tuh, dan gak gampang kempes ya teman-teman ya. Dan dia tuh bener-bener super matang, jadi nggak bantet di dalam gitu loh. Jadi rotinya itu emang bener-bener ngembang, nggak bantet sama sekali, kayak spons gitu. Dan setelah digigit tuh lembut banget. Ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain. Masya Allah, rasanya sama kayak yang pertama tadi, empuk. Untuk isian coklatnya tergantung kalian, kalau kalian pengen lebih premium boleh diganti yang premium. Ini enak banget, wajib banget kalian cobain. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.